Halo semuanya, kita masuk ke bagian pengulangan for. Nah, pada bagian kini kita akan mengenal apa itu pengulangan for. Kita juga akan belajar mengenai sintak pengulangan for. Dan terakhir kita akan belajar menggunakan pengulangan for dengan built-in function enumerate, zip, dan range. Nah, pengulangan for dibuat dengan menggunakan keyword yang sama, yaitu for. Pengulangan for ini dilakukan dengan objek-objek iterable. Perhatikan objek iterable ini saya garis bawahi karena kalian akan sering menemukan istilah iterable ini. Apa itu objek iterable? Objek iterable adalah objek yang anggotanya dapat diambil satu persatu. Contohnya list. List itu kan ada elemen yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, elemennya itu atau anggotanya itu bisa kita ambil satu persatu. Selain list ada tuple, kemudian string. String juga bisa kita ambil satu persatu setiap karakternya. Kemudian ada juga dictionary. Nah, ini adalah sintak pengulangan for. Misal kalian mempunyai objek iterable, entah itu list, tuple, dan sebagainya. Cara melakukan pengulangan for, kalian ketik keywordnya for, kemudian item. Item ini nama elemennya ya di dalam objek iterable. Kalian boleh menggunakan item, kalian boleh menggunakan indeks i misalnya, atau kalian boleh di sini menulis elemen, terserah. Di sini bebas ditulisnya. Kemudian in, baru kalian masukkan objek iterable-nya. Kalau dia disimpan di dalam sebuah variabel, kalian tulis di sini nama variabelnya. Titik 2 baru di bawahnya berikan kode yang akan dijalankan. Nah, kode ini akan diulang sebanyak jumlah item yang ada di objek iterable. Seperti itu. Nah, pengulangan for bisa kita gabungkan dengan beberapa built-in function. Ada yang namanya enumerate. Enumerate digunakan untuk memberikan indeks saat melakukan pengulangan. Jadi pada saat pengulangan pertama dia memberikan indeks 0, pengulangan kedua dia memberikan indeks 1 dan seterusnya. Ingat ya, indeks dimulai dari 0 di dalam Python. Kemudian ada fungsi zip. Fungsi zip ini mengkombinasikan dua atau lebih elemen di dalam objek iterable yang ada di dalam pengulangan. Jadi misal kita punya dua objek iterable, elemen di objek iterable 1 dan objek iterable 2 bisa kita gabungkan dengan menggunakan fungsi zip. Dan yang terakhir adalah range. Range ini membuat urutan angka, yang urutannya dapat kita panggil satu persatu di dalam pengulangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk melakukan pengulangan for, kalian bisa menggunakan seperti ini. Misalnya saya punya var, variabel var ya, berisi list 1, 2, 3, seperti ini. Nah, sintak pengulangan for adalah for, kemudian kita masukkan nama yang mewakili elemennya, misalnya item, in, baru kita masukkan objek iterable-nya. Dalam hal ini, saya membuat var, di dalamnya ada list. Kemudian berarti saya masukkan nama variabelnya var. Kemudian titik 2, kalau kalian enter otomatis akan ada indentasi seperti ini. Dan kalian bisa mengetikkan kode yang mau kalian eksekusi. Contohnya seperti ini ya, print. Kita print itemnya. Nah, kalau saya jalankan, kenapa munculnya 1, 2, 3? Nah, pertama dia mengulang dari item yang pertama. Itemnya berarti 1. Itemnya sama dengan 1. Makanya di print adalah item. Kemudian dia mengulang lagi, kedua. Kemudian dia nge-print itemnya kedua. Baru dia mengulang lagi, baru ketiga. Baru dia nge-print item yang ketiga. Seperti itu. Jadi setiap item ini dia melakukan pengulangan. Seperti itu. Contoh lagi misalnya kita menggunakan string ya. Kita punya variabel 2. Kita pakai string namanya halo semua. Seperti ini. Kita bisa menggunakan pengulangan yang sama. Nama item ini bisa kita ubah-ubah ya. Kalau di sini misalnya saya pakai i misalnya seperti ini. Ini pun bisa juga. Kalau saya jalankan, ini masih var ya, belum var 2. Kalau saya jalankan menggunakan var 2, perhatikan, dia mengulang setiap karakter di dalam stringnya satu persatu. Atau kalau lebih jelasnya, saya tambahkan di sini menggunakan f string misalnya f. Kemudian di sini saya tulis misalnya karakter dalam kurung, karena itu i, maka di sini di dalam kurung kerawal ini saya masukkan i juga. Baru saya tutup f stringnya. Kalau saya jalankan, nah perhatikan, dia mengulang dari H, karakter H, kemudian karakter A, ulang lagi karakter L, dan seterusnya sampai semua karakter di dalam string ini berulang. Seperti itu. Itu adalah pengulangan for dengan menggunakan list dan dengan menggunakan string. Kita juga bisa menggunakan tuple. Misalnya kita punya variabel ketiga, dia adalah tuple. Berisi misalnya dia adalah A dan B, seperti ini.
Kita bisa menggunakan pengulangan yang sama dengan menggunakan tuple. Ini kita ganti menjadi var 3. Lalu kita jalankan. Nah, dia mengulang A dan mengulang B-nya lagi. Dia melakukan fungsi print yang sama. Kita juga bisa menggunakan pernyataan kondisional yang sebelumnya pernah kita pelajari ke dalam pengulangan ini. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya variabel seperti ini ya, var. Nilainya 1, -2, 3, -4, 5, dan sebagainya. Saya ingin membuat setiap dia bilangan positif, dia akan menyatakan bahwa ini adalah bilangan positif. Dan setiap dia bilangan negatif, dia akan menyatakan bahwa ini adalah bilangan negatif. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan for item in var, perhatikan ya. Kemudian di bawahnya kita tulis menggunakan if. If item tadi lebih dari 0, maka akan kita print menggunakan f string ya. Item adalah bilangan positif. Ini ya, karena dia lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian kita pakai else saja langsung, else. Kita gunakan print juga. Kita gunakan f string. Item adalah bilangan negatif. Gitu ya. Kalau saya jalankan, nah perhatikan, dia akan mengambil bilangan pertama, elemen pertama 1, kemudian dia masuk ke if. 1 lebih dari 0 benar, makanya dia akan mengeksekusi kode ini. 1 adalah bilangan positif. Item ini jadi 1 ya. Kemudian dia mengambil -2. -2 apakah lebih dari 0? False. Makanya ini tidak dijalankan, yang dijalankan adalah else-nya. -2 adalah bilangan negatif. Dan seterusnya. Seperti itu sampai elemennya habis. Selain itu kita juga bisa menggunakan pengulangan ini. Contohnya aplikasi lainnya adalah dengan melakukan penjumlahan. Seperti ini. Misalnya kita gunakan var yang tadi ya. Seperti ini. Kita ingin menjumlahkan setiap elemennya. Tetapi kita ingin menampilkan hasil jumlahnya setiap dia menjumlahkan satu elemen seperti itu. Maksud saya seperti ini, kita buat dulu variabel jumlah yang nilainya adalah 0. Nah, jumlah ini akan bertambah satu persatu di dalam elemen var ini. Contohnya nanti dia akan ditambahkan 1, ditambahkan -2, ditambahkan 3, sampai akhirnya mendapatkan jumlah dari semuanya. Caranya kita gunakan pengulangan for item in var tadi namanya ya. Kemudian kita gunakan notasi seperti ini. Jumlah plus sama dengan item. Masih ingat ya, jumlah plus sama dengan item. Berarti sama aja dengan jumlah sama dengan jumlah plus item. Sama ya. Oke, baru kita print jumlahnya. Kita lihat jumlahnya ada berapa. Karena kita ingin mengetahui satu persatu penjumlahannya. Terakhir kita juga print jumlah totalnya. Seperti itu ya. Kalau saya jalankan, nah perhatikan dia pertama 0, 0 ditambah 1 jadi 1, 1 ditambah -2 jadi -1, -1 ditambah 3 jadi 2, dan seterusnya hingga jumlahnya adalah 17. Kemudian saya print lagi jumlahnya sekali lagi, jadi dia adalah totalnya 17. Kalian juga bisa melakukan pengulangan for untuk aplikasi seperti ini. Nah, kalau di dalam pengulangan for, item ini tidak masuk ke dalam blok kodenya, biasa developer atau programmer dia menggunakan notasi seperti ini. Itemnya digantikan menjadi underscore aja. Misalnya dia cuma mau nge-print kata-kata hey seperti ini sebanyak jumlah item yang ada di dalam objek iterable-nya. Kalian bisa juga seperti ini. Notasinya, ingat dia hanya menggunakan underscore aja. Kalau kita jalankan, dia nge-print hey sebanyak jumlah item yang ada di dalam var ini. Lanjut, di dalam for ini juga ada istilahnya tuple unpacking ya. Nah, contohnya seperti ini. Misal saya punya list. Kita buat var lagi, kita punya list. Misalnya di dalamnya adalah tuple 1, 2. Kemudian di sini kita buat tuple lagi 3, 4. Seperti ini. Oh sorry, dia menggunakan kurung siku ya, harusnya list ya. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan notasi seperti ini for. Kemudian di sini kita buat A, B, in var. Nah, item A dan B ini dapat kita masukkan ke dalam blok kode. Contohnya di sini saya masukkan ke dalam fungsi print A dan print B. Lalu saya jalankan. Nah, dia dijalankan. Nilai A dan B-nya ini,
nilai-nilai di dalam tapelnya ini bisa kita ambil satu persatu seperti itu. Atau lebih singkatnya, dia tidak perlu menggunakan kurung seperti ini pun bisa juga. Lalu saya jalankan. Nah, kalau saya hanya ingin mencetak print A-nya aja, print B-nya bisa kita komen. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, print B-nya yang mau kita gunakan dalam blok kode, bisa juga seperti ini. Terakhir, di sintak pengulangan ini kita akan menggunakan pengulangan dengan menggunakan dictionary. Misalnya kita punya dictionary var, misalnya 1, key-nya 1, kemudian value-nya adalah A, kemudian key-nya 2, value-nya adalah B. Seperti ini. Nah, kalau kita melakukan pengulangan dengan dictionary dengan cara yang sederhana seperti ini, misalnya ini kita buat menjadi item juga, item lagi. Kemudian kita print itemnya. Lalu kita jalankan. Nah, yang menjadi itemnya itu adalah key-nya. Begitu ya. Kalau kita ingin mengambil value-nya, var-nya ini kita gunakan metode dictionary untuk mengambil value. Ingat namanya dot values. Seperti ini. Kalau kita jalankan. Yang diambil, yang menjadi itemnya ini adalah value-nya. Seperti itu. Kalau kalian ingin mengambil dua-duanya, kalian menggunakan metode yang namanya item di sini. Dan ini menjadi tuple ya. Kalian buat ini menjadi tuple. A dan B. Seperti itu. Kemudian kalian bisa buat print seperti ini. Misalnya print. Kita pakai string ya. Namanya key. Kita masukkan A. Ini bawahnya kita tulis print juga. Pakai string. Value. Kita pakai notasi string. Nah, saat kita jalankan. Oh sorry, dia harus pakai S ya, items ya. Nah, A-nya itu dia mengambil key-nya, B-nya dia mengambil value-nya. Jadi key 1 value A, key 2 value B, seperti itu. Lanjut adalah pengulangan for dengan built-in function. Pertama kita gunakan enumerate dulu. Nah, enumerate ini digunakan untuk memberikan indeks pada saat kita melakukan pengulangan. Contohnya seperti ini. Saya punya variabel var. Di dalamnya ada A, kemudian B, kemudian C. Seperti ini. Nah, saya bisa menggunakan enumerate untuk memberikan indeks di setiap elemen di dalam var. Caranya adalah for I, ini indeksnya. Kalian bisa menggunakan I atau indeks atau apapun kalian bisa. Kemudian kita koma item in enumerate. Kalau saya print misalnya, kita print I-nya dan kita print juga itemnya. Perhatikan kalau saya jalankan. Nah, I-nya ini dimulai dari 0. 0, kemudian dia ngeprint itemnya A, kemudian 1, B, 2, kemudian baru C. Seperti itu. Atau lebih gampangnya kita buat seperti ini. Print. Kita gunakan f-string. Item ke. Kemudian ini kita masukkan indeksnya. Adalah. Baru kita masukkan itemnya. Seperti ini. Kalau saya jalankan. Nah. Item ke I yang pertama adalah 0 adalah A. Kemudian item ke 1 adalah B. Dan seterusnya. Atau kalian mau buat indeksnya dari 1. I-nya ini bisa kalian tambahkan 1. Tambah 1. Nah, item ke 1 adalah A. Item kedua adalah B. Item ketiga adalah C. Seperti itu. Oh, ini adalah ya, bukan adalah H. Sorry. Lanjut menggunakan fungsi zip. Nah, fungsi zip ini berguna untuk menggabungkan dua objek iterable. Contohnya seperti ini. Saya punya var 2. Nilainya adalah 1, 2, 3 ya. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita punya var aja. Nilainya A, B, C. Saya bisa menggunakan seperti ini. For item in zip. Perhatikan zip. Saya masukkan var. Variabel pertama atau objek iterable pertama. Baru var 2. Kita bisa print item. Kalau saya jalankan, elemen pertama di var yaitu A, dia bergabung dengan elemen pertama di var 2 yaitu 1. Seperti ini. Dia menjadi istilahnya ini tuple ya. Atau kalian bisa membuka tuple ini juga bisa, A, B. Kalian bisa print menggunakan f-string misalnya A dan B misalnya seperti ini juga bisa. Itu adalah menggunakan zip. Jadi dia menggabungkan setiap elemen di objek iterable. Terakhir adalah menggunakan range. Range ini berfungsi untuk membuat urutan angka. Ada 3 parameter di dalam fungsi range, yaitu star,
sama seperti indexing ya, start, slicing maksud saya, start, end, dan step. Ini. Nah, start itu adalah mulainya, end itu adalah berhentinya, step itu adalah step yang mau kita ambil. Sama seperti slicing. Cara menggunakannya adalah seperti ini. For, in, range. Kalau kita coba memasukkan satu angka, misalnya 5. Oh, ini lupa ya, saya tulis itemnya ya. Item. Kalau saya print itemnya, yang terjadi adalah, nah dia membuat urutan angka dari 0 sampai dengan 4, karena 5-nya ini tidak termasuk. Sama seperti kita saat melakukan slicing. Kalau saya buat ini adalah 10, nah dia membuat angka dari 0 sampai dengan 9, seperti itu. Nah, kalau kita buat 2 parameter, misalnya ini adalah 2, nah dia mulai dari 2 sampai dengan angka 9, seperti itu. Contoh penggunaannya, misalnya kalian ingin buat list, misalnya dari angka 0 sampai dengan 20. Kalian kan bisa juga membuat misalnya variabel var, kalian buat satu persatu. Seperti ini. Tapi kan agak merepotkan ya, misalnya dia sampai 100, misalnya seperti itu. Caranya dengan menggunakan fungsi range ini, kalian buat aja list kosong, seperti ini. Kemudian kalian buat menggunakan fungsi range for item in range. Karena kita ingin membuat elemennya dari 0 sampai 20, berarti ini kita tulis 21 ya. Kemudian kita bisa buat var. Ingat metode untuk menambahkan anggota yaitu append ya di dalam list item seperti ini. Lalu kalian jalankan, kalian cek var-nya, yang terjadi adalah dia membuat list dari 0 sampai 20. Tiap urutan angka yang dibuat oleh range dia dimasukkan ke dalam var dengan metode append ini. Makanya saat kita cek lagi var-nya setelah loop-nya selesai dijalankan, dia berisi elemen dari 0 sampai 20 seperti itu. Oke, itu aja mengenai bagian ini. Kita udah belajar mengenal pengulangan for itu seperti apa. Kita bisa melakukan pengulangan for dengan berbagai macam objek iterable, mulai dari list, kemudian tuple, dictionary, dan sebagainya. Dan terakhir, kita udah bisa melakukan pengulangan for dengan built-in function enumerate, zip, dan range. Lanjut, kita akan belajar mengenai pengulangan while menggunakan keyword while dengan pola yang berbeda. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya.